Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan bahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan, yaitu secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara tak kawin yang sengaja dilakukan oleh manusia. Antaranya, bila ada batang singkong dipotong-potong kemudian ditanam ke dalam tanah, beberapa minggu kemudian akan tumbuh akar dan tunas baru, maka akan menjadi individu baru. Demikian juga untuk tanaman bunga mawar. Cara ini dinamakan vegetatif buatan dengan cara stek. Yang pertama adalah dengan memotong dahan tanaman dan dipindahkan di pot atau dalam tanah. Tanamlah hasil potongan tersebut di tanah yang subur atau di dalam pot. Kemudian yang ketiga, akar akan muncul dari batang dan juga tumbuh tunas sehingga menjadi tanaman baru atau individu baru. Selain singkong dan bunga mawar, yang bisa di stek adalah katuk, daun kelor merah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengupas kulit batang sampai ke bagian lendir, kemudian menutupnya dengan tanah yang dicampur dengan pupuk kandang atau kompos, dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa, diikat kedua ujungnya. Sekitar 1-2 bulan akan tumbuh akar. Ini adalah cara untuk mencangkok tanaman. Pilih cabang dahan pohon yang ukurannya sedang, kupas dahan dari kulitnya dan sampai ke bagian yang lendir. Kira-kira panjangnya 5-9 cm. Yang kedua, tutup luka dengan campuran tanah dan pupuk. Kemudian bungkus dengan plastik atau sabut kelapa dan diikat. Siram pagi dan sore, atau kalau tidak, dilakukannya di musim hujan sehingga tidak perlu disiram lagi. Maka akan tumbuh akar sekitar 1-2 bulan. Dipotong kemudian bisa ditanam menjadi individu baru. Yang bisa dicangkok banyak sekali, biasanya adalah pohon yang berkambium, mangga, jambu, kemudian jeruk, dan masih banyak lagi yang lain. Yang ketiga adalah menempel atau okulasi. Caranya dengan mengupas kulit batang yang akan ditempati mata tunas. Ini tanaman pertama atau tanaman induk. Yang kedua, iris mata tunas dari tanaman lain yang diinginkan, baik bunga atau buahnya misalnya. Kemudian yang ketiga, tempelkan kulit mata tunas pada batang yang sudah dikupas dan kemudian diikat. Yang keempat, setelah tempelan menyatu dan tidak membusuk, maka okulasi telah berhasil. Contohnya bisa dilakukan pada bunga kertas. Satu dahan berbunga warna merah muda, satu dahan lainnya warna putih. Dahan yang berbeda bisa berwarna merah. Itu dikembangbiakkan dengan cara menempel atau okulasi. Yang berikutnya adalah merunduk. Tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan merunduk adalah yang memiliki batang lentur, sehingga dahannya bisa ditarik sampai dikubur di dalam tanah, kemudian akan muncul akar sehingga
bisa dipotong dari tanaman induk dan menjadi individu baru. Itulah cara merunduk, perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan yang disebut merunduk. Bisa dilakukan pada tanaman alamanda karena batangnya lentur, kemudian bunga melati, kemudian bunga kaca piring. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara menyambung atau mengenten. Memotong dahan induk atau pohon induk, pohon satu, dan membelahnya bagian tengah, kemudian mengambil potongan dari tanaman lain yang diinginkan, kemudian menyelipkannya dalam batang itu dan diikat dengan kuat. Itu cara menyambung atau mengenten. Kemudian akan dihasilkan tanaman yang batangnya atau pohon induknya kuat, sedangkan bagian atasnya adalah buah atau bunganya yang diharapkan oleh petani. Atau misalkan nih ya, tanaman bawahnya adalah pohon kentang sehingga menghasilkan umbi, yang atasnya adalah pohon terong sehingga bawahnya menghasilkan umbi kentang sedangkan atasnya menghasilkan buah terong. Itu cara menyambung atau mengenten. Terima